Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak di seri pembelajaran TIK bersama saya Cecep Fauzi. Kali ini kita akan membahas fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Oke, kompetensi dasar dari fungsi statistik di sini adalah kita menggunakan fungsi statistik. Kemudian indikator pencapaian materi ini adalah kalian bisa mendefinisikan, mengenal jenis-jenis, dan menerapkan fungsi statistik seperti sum, max, min, average, count, ataupun rank. Oke, kita langsung aja ke materi. Fungsi statistik sendiri adalah fungsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan operasi perhitungan, sehingga akan dapat melakukan representasian akan data dalam sebuah tabel untuk dapat menghasilkan nilai-nilai statistik. Yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi sum adalah fungsi Microsoft Excel untuk menjumlahkan data, di mana rumusnya adalah sum dalam kurung angka 1, angka 2. Seperti tabel di sini. Yang kita jumlah adalah misalkan nilai total dari terjual. Secara manual itu 70 tambah 130 tambah 100 tambah 50 tambah 40 tambah 50. Kalau hanya 5 data ataupun 10 data itu tidak masalah. Tetapi bagaimana jika 100 data ataupun ratusan data, bahkan ribuan data, kalian akan menjumlahkan secara satu persatu. Keriting toh jarinya. Oke, sekarang kita akan coba ya menggunakan rumus sum ini dalam penerapan langsung Excel. Saya buka di sini Excelnya ya. Nah, di sini nilai terjual tadi langsung aja kita ketikkan sama dengan sum ya. Kita klik ya, tarik ke bawah, kemudian kita tutup, lalu di enter. Hasilnya adalah 440. Ini sama. Nah, itu ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa fungsi sum adalah untuk menjumlahkan. Oke, kita lanjut. Fungsi average adalah fungsi rumus Excel untuk menghitung rata-rata sekumpulan nilai. Yang dimaksud rata-rata di sini adalah misalkan angka 1 ada 2 angka ya. Misalnya angka 1 tambah angka 2, rata-ratanya berapa? Angka 1 tambah angka 2 ditambahkan dibagi 2. Itu rata-rata kalau manual. Tapi kalau hanya 1 atau 5 atau 10 data seperti tadi itu sangat bisa menggunakan manual, bagi yang tidak bisa menggunakan rumus fungsi. Tapi bagaimana kalau ada ratusan? Kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak datanya untuk pembaginya. Kita langsung aja ya ke Excel. Di sini untuk rata-rata sama dengan average. Kurung buka, sama seperti sum, kita blok lagi, kemudian di enter. Nah, ini dia ya. Jadi fungsi-fungsi ini di dalam Excel secara otomatis ya. Berikutnya adalah fungsi max. Fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu kumpulan nilai. Misalkan kalian dalam kasus mencari berapa nilai tertinggi dari ulangan matematika di kelasmu. Nah, seperti itu. Maka kalian akan mencari berapa
datanya yang ini akan memilah ya. Kalau datanya sedikit nggak masalah, kelihatan. Tapi kalau datanya ratusan, bahkan ribuan, itu akan sulit sekali. Fungsi max itu kebalikannya dari fungsi min. Min untuk mencari nilai terendah, sama seperti max tadi, kita menggunakan fungsi jika kita tidak ingin keteteran untuk mencari nilai yang terendah. Kita praktekkan. Kita max dulu ya. Mencari nilai tertinggi adalah sama dengan max. Kita ambil aja di terjual seperti ini, enter. Nah, sedangkan di sini kita cari untuk yang minimalnya, minimal dari sisa, ya. Enter. Nah, di sini ya min, sedangkan di sini max. Nah, minnya di sini kelihatan, ya. Nah, itu dia ya. Sekarang kita coba lagi. Itu beberapa fungsi tadi sudah sum, average, max, dan min. Saya harap kalian bisa memahami materi yang 4 tadi ya. Untuk selanjutnya adalah count. Apa itu count? Count itu mencari, menghitung banyak sel yang berisi data angka. Loh Pak, ya, maksudnya gimana? Nah ini di sini ya. Pada contoh di samping, sebuah data terdiri dari 2 kolom data ini terdiri dari 2 angka 2000, ada teks ABC, ada angka 4000, angka 3000, teks def, dan angka 3500. Di sini kita akan mencari fungsi count-nya dari data A ini, kolom A ini, berapakah jumlah datanya. Kita coba diterapkan di sini ya. Nah, kalau kita misalkan di sini berapa jumlahnya banyak data dari kolom banyak, count, kurung thread ya, kita 6. Kenapa 6? Karena semuanya angka. Bagaimana jika di sini ada terselip kata misalkan apel? Nah, otomatis datanya menjadi 5. Karena count itu untuk menghitung banyak angka, bukan banyaknya data dalam sel. Ingat, banyak data tapi yang sifatnya angka. Oke. Kita kembalikan. Kalau ini kira-kira berapa jumlah count-nya, data count-nya? 0 ya. Jadi jumlah count ya, banyak data untuk yang kolom buah itu nilainya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada nilai data yang bersifat angka. Oke. Itu ya untuk count. Kemudian untuk di sini rank, untuk mencari ranking ya, dari peringkat nilai. Contoh, ada ulangan matematika ya di kelasmu ya. Itu nanti kita mencari ranking, siapa nilainya yang tertinggi itu yang nanti ditempatkan di atas. Oke. Untuk contoh ya, untuk contoh kita langsung aja masukkan ke sini misalkan. Dari terjual ini akan kita rankingkan. Nah, kita ranking ya. Ranking. Di mana rankingnya adalah nilai yang ada di situ. Ya. Ini ranking ya. Terus koma. Ini kita aduh. Oke. Ranking dari angkanya di sini benar.
Oke, D2 kita ambil D2, maaf, koma, titik koma, terus kemudian kita blok. Nah, seperti ini. Pastikan kita berikan nilai absolut untuk kolomnya ini agar tidak bisa berpindah-pindah. Nah, maka akan terdeteksi di sini bahwa ranking satunya itu adalah terjual dari 130 ini. Sedangkan yang kedua adalah 100. Ini untuk mencari banyaknya atau ranking dari penjualan. Yang diambil yang pertama adalah D2, ini datanya terjual. Kemudian yang ini adalah seluruh data dari kolom terjual. Sampai sini ada yang tanyakan? Semoga saja penjelasan saya untuk fungsi statistik ya itu bisa dipahami. Sekarang kita akan bahas untuk soal latihan. Nah, ya, untuk soal latihan kita bahas. Misalkan ada latihan seperti ini. Nah, ini ya. Di mana total itu adalah jumlah dikalikan unit. Berarti jumlah ini dikalikan dengan harga. Oke, maka akan ketemu. Nah, ini ya. Dan untuk jumlah ya, itu langsung aja kita sum. Kita tarik. Dengan rata-rata sama dengan average tutup. Tertinggi sama dengan max. Kita akan mencari totalnya tertinggi. Sedangkan ini min sama dengan oke. Untuk jumlah data kita ambil count. Ada berapakah jumlah data yang kita punya? 7. Oke. Itu dulu anak-anak, sekian ya untuk materi fungsi statistik kita. Kita ketemu lagi nanti di seri pembelajaran TK berikutnya bersama saya Cecep Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.